Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Sukma. Kali ini saya akan membawakan kisah mistis yang berjudul Asmara Awal Petaka di Puncak Lawu. Dan kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah terbaru dari saya. Kak Ega, teriak Meli yang ternyata hanya mimpi. Siti berlari masuk ke dalam kamar Meli. Mbak Meli, kenapa? Tanya Siti mengusap keringat yang mengalir di antara kening remaja itu. Aku mimpi buruk, Mbak, sahut Meli ketakutan. Sabar, berdoa saja. Semoga semua baik-baik saja. Silahkan tidur lagi. Tegas Siti membaringkan tubuh Meli dan menyelimutinya. Pikiran Meli semakin kacau saat tahu mimpi buruk itu masuk lagi ke dalam ingatannya, di mana Ega terpeleset dan kepalanya menyangkut pada sebuah dahan dan putus. Sekali lagi, Meli menangis dan ketakutan. Dia tidak ingin terjadi apapun pada kekasihnya itu. Kak Ega, jahat banget kamu. Kak Ega, kenapa kamu harus ninggalin Meli sendirian di sini? Teriak Meli membuat Siti masuk dan khawatir dengan keadaan remaja itu. Setelah lelah menangis, Meli kembali berbaring. Pikiran negatifnya segera dia tepis dengan membuka kembali galeri ponselnya tentang dirinya dan Ega. Kakak manis deh, gumam Meli saat melihat foto Ega mencium pipinya dengan ekspresi yang aneh. Tanpa terasa, Meli akhirnya tertidur lagi. Sementara di tempat Ega dan kawan-kawan, dia sibuk berinteraksi dengan api unggun yang saat ini tengah menghangatkannya. Matanya melihat sebuah bola api besar menggelinding ke arahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Ega berdiri dan mengucapkan mantra yang pernah kakeknya ajarkan sewaktu masih hidup. Namun semua itu percuma. Gulungan bola api semakin membesar dan memangsa Ega yang tengah berdiri gagah. Kobaran api itu melilit seluruh tubuh. Meli pun mengangguk dan ganti menghubungi kakaknya. Benar saja, Rangga yang tengah membawa ponsel pun segera menjawab panggilan dari adiknya. "Kalian sudah sampai?" tanya Meli dengan suara serak sesenggukan. "Iya, adikku sayang, baru saja kita sampai dan buat tenda," jawab Rangga menenangkan adiknya. "Terus, Kak Ega mana?" tanya Meli lagi. "Yang ditanya kok Ega, bukan kakaknya ini," sindir Rangga. "Meli serius, Kak?" "Iya itu, dia tengah berapi unggun bersama Arman." "Jangan Kak, jangan." "Jangan kenapa? Orang di sini dingin banget kok, nggak boleh berapi." "Kamu ini lucu banget deh Mel." "Mana Kak Ega? Meli mau bicara dengannya," sahut Meli mencari kekasihnya. Iya, sebentar." "Gak, nih." Rangga menyodorkan ponselnya pada Ega. "Siapa? Lihat aja." "Kak Ega!" teriak Meli dari balik ponsel. "Meli sayangku," sahut Nega membuat ilfil kedua temannya. "Awas saja lu permainkan adik gue," tegas Rangga di sampingnya. "Apaan sih?" ketus Ega dan kembali fokus pada panggilan kekasihnya. "Kak Ega?" "Iya sayangku." "Kakak jangan dekat-dekat dengan api," rengek Meli masih sesembukan. "Sayangku, lo nangis?" tanya Ega masih dengan senyum-senyum. "Meli kangen Kak." "Cuma 3 hari Mel, 3 hari." tegas Ega lagi kepada kekasihnya yang terus menangis. "3 hari itu lama Kak." "3 hari hanya sebentar Mel, daripada tidak pulang selamanya," sambung Ega membuat Meli semakin histeris. "Meli, cup, rayu Ega dari balik ponselnya. "Kak Ega jangan mendaki deh, pulang aja," rengek Meli lagi, namun tidak menggoyahkan hati dan niat Ega untuk mendaki Lawu. Rasa penasarannya dengan Lawu membuat dirinya tidak akan mundur begitu saja. "Meli, biasanya juga kakak tinggal mendaki. Kenapa kali ini manja banget?" tanya Ega kepada Meli. "Entah, yang kali ini Meli sangat berat kehilangan kakak."
Kakak akan pulang, Meli sayang. Setelah berbincang panjang kali lebar, akhirnya Ega dan Meli mengakhiri panggilan dan menyerahkan ponsel pada Rangga lagi. Gue kakaknya, tidak ditanyain kabar. Giliran lo orang lain, ditanyain sampai nangis-nangis. Gerutu Rangga masih mengotak-atik Api Unggun. Namanya juga tresno, cinta nggak, mengalahkan segalanya, tegas Arman sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, mama gue kok gak tanya kabar sih? Gumam Arman membuka ponselnya, membuat kedua temannya terbahak dengan ulah Arman. Anak mamak, kenapa foto mamak lo gak dipajang sekalian di ransel? Sambung Ega meledek sahabatnya yang kacau itu. Kalian gak peka. Peka apanya, Man? Arman sindir Rangga lagi. Hati seorang anak laki-laki yang selalu merindukan mamaknya. Ingat, mamak adalah surga kita. Doanya membawa selamat. Timpal Arman masih membuka telapak tangannya di atas Api Unggun. Gue sudah ngantuk, mau tidur duluan, ucap Ega pergi ke dalam tenda. Lo gak ikut, Man? Barusan bilangnya mau tiduran karena dingin. Tanya Rangga yang masih asyik dengan lagu di ponselnya sambil berhangat-hangat di Api Unggun. Enggak, terlanjur enak di sini. Sambung Arman menikmati Api Unggun. Ya sudah, gue masuk ikut Ega dulu. Jawab Rangga melangkah pergi meninggalkan Arman yang terdiam mematung menikmati hangatnya api. Pergi sono, timpal Arman. Mata Arman menatap api yang terciprat ke sana kemari. Menggunakan ranting kayu seadanya, Arman mengotak-atik api, membuat kobaran api semakin tinggi dan besar. Anget, gumam Arman lagi, semakin mendekatkan kedua telapak tangannya. Suasana semakin sunyi dan mencekam, namun Arman yang sejatinya penakut malah santai dan menikmati suasana. Matanya memutar menoleh lagi ke segala arah. Nampak bola api bermunculan dari kejauhan. Jantungnya kembali berdetak cepat, namun dirinya juga penasaran. Apa sih sebenarnya itu? Batinnya. Pergilah Arman masuk ke dalam jalur pendakian dan kakinya perlahan semakin mendekat pada bola-bola api tersebut. Bau dupa menyeruak tajam di hidungnya. Betapa terkejut Arman saat ada seseorang berkulit gelap duduk di atas batu yang dililit kain bercorak kotak-kotak putih dan hitam. Langkahnya terhenti dan mundur teratur. Matanya terus tertuju pada orang yang masih setia menatapnya itu. Ingin rasanya Arman kencing sekarang juga, namun otaknya masih bisa mengontrol rasa takutnya. Setelah keluar dari pintu masuk, Arman berbalik dan lari menuju tenda. Ini orang kenapa sih? Gertak Ega yang diinjak oleh Arman karena lari ketakutan. Diam loh, gertak Arman kepada Ega yang terus bercanda itu. Iya gue diam, tapi kaki gue lo injak-injak setan. Jangan ngomong setan deh Ga, di dalam sono ada setan tahu. Gerutu Arman meringkuk di dalam sarung. Seketika Rangga dan Ega terkekeh melihat temannya yang satu itu. Anak mama, bobok deh. Timpal Ega memukul pantat Arman. Suara gagak berterbangan berkeliling di antara hutan. Dengar deh guys. Kalian dengar suara itu? Tanya Arman lagi kepada kedua sahabatnya. Dengar Man, biasa aja keles. Tegas Rangga dan berbaring. Hah? Suara gagak lo bilang biasa aja? Memang kalian ini gak waras. Terus kita mau ngapain Man? Tanya Ega juga ikut kesal dengan Arman. Kalau di rumah kita mah aneh. Kalau di pegunungan begini sudah biasa Man. Arman, Man, sahut Ega gemas. Lo tidur gak? Ya tidurlah, sahut Arman ikut meringkuk dalam selimut. Rangga, panggil seseorang dari luar tenda, membuat ketiganya saling menatap dan bingung. Dengar gak? Shh, Pak Satpam ya? Tanya Ega. Bukan, tapi suaranya cewek, sahut Arman dan Arman ikut mengangguk. Intip coba, perintah Ega, namun tidak ada yang berani mengintip. Kalian berdua cemen banget, gerutu Ega dan mulai mengintip. Ega mulai membuka pintu tenda, namun tidak ada siapapun di sekitar. Karena penasaran,
Akhirnya remaja tampan itu keluar tenda dan berjalan celingak-celinguk menatap sekitar. Jantungnya seketika berdegup kencang dengan nafas tercekat di kerongkongan saat kedua bola matanya melihat penampakan mirip kuntilanak seperti gambar di dalam ponsel miliknya. Penampakan itu bergelantungan di antara pepohonan sekitar dan perlahan turun mendekati Ega. Segera remaja itu kabur kembali masuk ke dalam tenda. "Kenapa lo, Ga? Kayak dikejar setan aja?" tanya Arman mendongak menatap Ega yang meringkuk di sebelah Rangga. "Memang di samping lo ada setan, Man," gertak Ega kepada Arman yang membuat temannya itu melotot dan menoleh ke belakang. "Gila lo, Ga. Nggak ada siapa-siapa tahu. Bikin jantungan aja loh," teriak Arman ingin menangis karena takut. "Kenapa takut? Pulang deh," gertak Ega kesal kepada Arman yang terlihat sangat banci. "Kok lo nyolot sih?" tegas Arman lagi menuju ke wajah Ega. "Lo yang nyolot!" teriak Ega membuat Rangga terbangun dan menghentikan pertengkaran kedua temannya. "Kalian kenapa sih? Mirip anak kecil tahu nggak?" gertak Rangga pada kedua temannya yang tiba-tiba tersulut emosi itu. "Kita di gunung ya guys, usahakan bersikap baik, apalagi di Lawu," tegas Rangga meredam suasana. "Oke, maafin gue," tegas Arman dan kembali meringkuk di dalam selimut. "Ya sudah, sekarang kita tidur dulu," sambung Rangga kepada Arman dan Ega. Mereka akhirnya kembali berdamai dan berbaring bareng-bareng. Suasana semakin sunyi. Ada satu tenda lagi di samping mereka bertiga yang baru saja didirikan. Arman mengintip sedikit dari balik pintu tendanya. Mas, mau mendaki?" tanya Arman sok kenal dan sok dekat. "Iya Mas," sahut salah seorang dari penghuni tenda sebelah. "Berapa orang?" tanya Arman lagi. "2 Mas." "Oh," sambung Arman dan menutup kembali pintu tendanya. "Siapa Man?" tanya Rangga. "Ada yang mendirikan tenda di sebelah kita, katanya juga mau mendaki," sahut Arman sedikit tenang karena teman pendakian akan semakin banyak dan ramai. "Oh, cowok apa cewek?" tanya Ega. "Dasar otak lo mesum. Gue cuma tanya, Man." "Iya, tapi..." "Mulai deh, mulai," gertak Rangga membuat keduanya kembali diam. 1 jam terakhir, ketiganya akhirnya bisa tertidur. Suasana yang semakin sunyi dan hening, hanya terdengar suara-suara binatang kecil di sekitar. Rangga terbangun karena ingin buang air kecil. Berani tidak berani, dia akhirnya bangun dan berjalan menggunakan penerangan HP, masuk ke dalam gerbang pendakian menuju toilet. Semua baik-baik saja, tidak terjadi apapun yang aneh, membuat Rangga bisa santai dan tenang. Kakinya menginjak sesuatu, membuat remaja itu terdiam dan jongkok untuk melihatnya. "Kelereng ya?" gumam Rangga menginjak sesuatu bulat dan kenyal mirip jeli. Karena terus penasaran, membuat Rangga menyentuh dan mengambilnya. Mulutnya terdiam, tidak bisa berucap. Teriak pun bakalan sia-sia. Segera Rangga melempar benda yang diduga bola mata itu ke sembarang tempat dan berjalan meninggalkan tempat tersebut menuju tenda. Lagi-lagi langkahnya terhenti saat ada sesuatu ganjil di sekitar tendanya. Bukannya tadi ada tenda lain? Gumam Rangga yang tidak melihat tenda barusan. Datanglah satpam menghampiri Rangga yang terlihat bingung. "Kenapa, Dik? Bukannya di sebelah tenda saya barusan ada tenda lainnya?" "Tidak ada, Dek. Sejak tadi sore tidak ada yang base camp di sini selain adik dan teman-teman." Satpam menjelaskan lagi kepada Rangga kalau tidak ada yang mendirikan tenda di sampingnya. Rangga hanya tersenyum masam dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Langkahnya kembali menuju ke tendanya berwarna coklat tua. Terlihat kedua temannya tertidur dengan sangat nyenyak dan hangat. Walau mereka hanya bermodal sarung dan selimut tipis, setidaknya bisa menghangatkan diri dari dinginnya Lawu di malam hari. "Dari mana enggak?" tanya Ega yang terbangun. "Toilet? Kok lo tidak ajak-ajak sih?" ketus Ega karena dia juga ingin buang air kecil. "Di luar rame, Ga. Coba lihat aja deh," sahut Rangga membohongi temannya agar dia berani pergi sendirian menuju toilet.
Ega pun menguncek matanya dan mulai membuka pintu tenda, lalu pergi menuju toilet. Ega terus saja bersiul untuk memecah sepi di pikirannya. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah batu yang mungkin dikeramatkan. "Misi Mbah," ucap Ega menunduk dan lanjut berjalan kembali. Selesai buang air kecil, Ega kembali berjalan menuju tendanya. Tiba-tiba dia bingung arah. Matanya memutar di setiap sudut karena bingung. Langkahnya menjadi pelan dan hati-hati. Segera dia menyalakan lampu senter dari ponselnya. Dia masih bingung dari mana tadi dia berjalan. Tangannya terus menggaruk tengkuk dan kepalanya karena dingin yang semakin menusuk. Dia mencari bongkahan batu barusan, namun tidak menemukannya. Mulutnya komat kamit membaca doa dan mantra yang dia bisa. Muncullah lagi batu yang sempat dia cari barusan. Hatinya lega dan tenang. Tenda miliknya pun sudah terlihat dan tinggal beberapa langkah lagi. Lagi-lagi langkahnya harus terhenti saat tenda yang dikatakan Arman barusan tidak ada di sekitar. Ega semakin curiga dengan apa yang dikatakan oleh temannya tadi. "Mana sih? Katanya ada yang mendirikan tenda. Kok sepi?" Gumam Ega masih mengitari tenda miliknya. "Hei, ngapain lu di sana?" bisik Arman mengeluarkan kepalanya dari pintu tenda. "Gue nyari tenda yang kata lu berdiri di samping kita. Mana?" "Hah? Bener juga ya. Kemana mereka?" Seketika Ega terkekeh karena menganggap temannya itu hanya bercanda dan berhalusinasi. "Entahlah, masuk," perintah Arman kepada Ega yang bersedekap dada jalan-jalan tidak jelas di sekitar tenda. "Ngopi yuk," ajak Ega yang melihat beberapa warung di seberang masih buka dan ramai. "Sudah tutup," ketus Arman. "Tutup apanya? Lihat tuh, ramai," tegas Ega, yang membuat Arman menjulurkan kepalanya lebih keluar dan menoleh ke seberang jalan. Benar saja, suasana tiba-tiba menjadi sangat ramai, sementara Arman mengingat tidak ada warung buka saat dia beranjak dari api unggun terakhir tadi. "Kok aneh? Kenapa? Mau ngopi tidak?" ajak Ega lagi. "Tidak, sono, pergi sendiri loh." Tiba-tiba dari atas dengan sangat cepat menghantam tubuh Ega. "Aduh!" pekik Ega merasakan sesuatu. Entah apa yang barusan menghantam tubuh Ega, hingga pria itu terkapar begitu saja. Datanglah Pak Satpam menghampiri Ega. "Kenapa, Mas?" tanyanya pada Ega. "Tidak tahu, Om. Tiba-tiba ada yang menghantam tubuh saya begitu saja, namun tidak ada apa-apa di sekitar," ujar Ega sedikit gugup dengan pandangan yang masih memantau keadaan sekitar. Di tempat Meli, gadis manis itu semakin gelisah. Ditambah perutnya yang tidak bisa terisi apapun, membuat Meli lemah dan terus tiduran. "Mbak Meli, kenapa?" tanya Siti duduk di samping ranjangnya. "Perutku mual, Mbak. Mungkin masuk angin akut," sambung Meli masih menerka-nerka. "Mbak Siti buatkan teh hangat dulu ya," ucap Siti dan beranjak dari kamar Meli menuju dapur. Tidak lama kemudian, datanglah Siti kembali di kamar Meli. Gadis itu masih terbaring lemas dengan mata masih terjaga. "Diminum dulu tehnya, Mbak, mumpung masih panas." Meli terbangun dan mencoba minum teh hangat buatan Siti. Setelah meminum teh, badannya terasa lebih enak. Perut yang tadinya mual, berangsur-angsur mulai membaik. "Sudah larut malam, Mbak Meli tidur saja," ucap Siti dan pergi keluar kamar. Bukannya tertidur, justru Meli meraih ponsel dan menghubungi kekasihnya. Sejenak keduanya saling mengirim dan berbalas pesan hingga baterai ponsel milik Ega habis. Keluarlah Ega mencari Pak Satpam untuk meminjam alat cas HP. "Om?" "Iya, Dek. Boleh pinjam cas HP-nya?" "Silahkan, Dek." Dengan berbaik hati, Pak Satpam mempersilahkan Ega untuk mengecas ponselnya. Sementara Meli yang tadinya sangat semangat berchatting ria dengan Ega, kini telah tertidur dengan ponsel yang terjatuh di sampingnya. "Mungkin Meli sudah tertidur," gumam Ega dan meninggalkan ponselnya di dalam pos. Kini dirinya ikut tidur meringkuk bersama kedua temannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dengan menggeliat malas, Rangga terbangun dan menoleh ke kanan dan ke kiri.
terlihat kedua temannya saling duduk termenung. Rangga pun akhirnya ikut bangkit dan ingin menanyakan kepada keduanya, kenapa termenung begitu. Namun saat Rangga terbangun, justru kedua temannya masih tertidur. Rangga semakin kebingungan karena melihat kedua temannya ternyata masih lelap di sampingnya. Kembali Rangga berbaring yang membuat Ega ikut terbangun. "Lo kenapa nggak? Tidak bisa tidur?" tanya Ega masih mengantuk. "Gue kira lo berdua tadi bangun. Ternyata masih ngorok. Perasaanku saja mungkin." "Ngaco lagi dia lo," sahut Ega dan berjalan keluar tenda, mengambil ponselnya yang tadi dicas di dalam pos. Setelah mengambil ponsel dari dalam pos, Ega berjalan menyeberang jalan menuju warung seberang jalan yang masih buka. "Bu, kopi. Diminum di sini, Mas?" tanya ibu warung pada Ega. "Ji, Bu," sahut Ega mengiyakan. Segera ibu warung membuatkan kopi hitam untuk Ega. "Masnya mau mendaki?" "Njih, Bu. Berapa orang, Mas?" "3, Bu." "Walah, kenapa kok ganjil sih, Mas? Kebanyakan yang mendaki di sini orangnya ganep atau genap," tegas ibu lagi, sambil menyodorkan secangkir kopi di tangan Ega. Ega hanya terdiam dan masa bodoh. Dia hanya ingin menikmati kopi yang saat ini ada di hadapannya. "Enak kopinya, Bu." "Memang kopi saya yang paling enak di sekitar sini, Mas. Katanya wangi," sahut ibu penjaga warung dengan lincahnya. Ega benar-benar menikmati kopi buatan ibu warung. Rangga celingak-celinguk mencari sosok temannya yang barusan terbangun. Udara semakin dingin, suara angin bertiup pun semakin terdengar di telinga Rangga. Bulu kuduknya seketika merinding hebat karena suara angin yang terus berdesis di atas sana. Datanglah Ega bersama 2 kopi di tangannya. "Dari mana aja lo?" tanya Rangga yang baru saja melihat Ega. "Nyari kopi. Nih gue juga bawakan kopi buat lo dan Arman." Ega menyodorkan 2 bungkusan plastik kopi kepada Rangga. Bau dupa kembali menyeruak menusuk hidung kedua remaja itu. "Emangnya Pak Satpam bakar dupa ya?" gumam Ega. "Ngapain juga dia bakar dupa? Yang ada bakar kayu bakar untuk api unggun. Dingin," tegas Rangga. "Yah, kiranya enggak." Sementara Arman terbawa ke alam mimpi, segerombolan orang berbaju putih dengan wajah menunduk menghampiri Arman. Pria itu terus mundur karena takut. Entah dari mana datangnya mereka itu. Dengan cepat, mereka menali kedua tangan dan kaki milik Arman. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Arman diangkat dan dibuang ke dalam jurang, membuat Arman terbangun dengan suara ketakutan mengisi dalam tenda. "Kenapa lo, Man?" tanya Rangga mencoba membangunkannya. "Ah!" teriak Arman dan terbangun. "Mimpi?" tanya Rangga kepada Arman yang masih ngos-ngosan. Arman memilih diam. Dia tidak berani untuk menceritakan semua mimpi yang barusan dia alami. Karena di dalam mimpi tersebut ada banyak persembahan dan yang berani mengambilnya hanya Ega. Datanglah Pak Satpam menghampiri tenda mereka berdua. "Mas, 1 jam lagi silahkan persiapan mendaki. Cuaca kayaknya sudah membaik di atas sana," tegas Satpam kepada mereka bertiga. Ketiga mahasiswa itu seketika bersemangat lagi mendengar perjalanannya tidak akan tertunda dan sia-sia lagi. Semua kejadian janggal yang terus menghantui mereka tidak bisa menyurutkan tekad dan niat ketiganya. "Baik-baik saja, tapi kok suara angin berdesis kencangnya?" gumam Ega kembali menarik selimutnya. "Mungkin Pak Satpam sudah mendapat kabar dari atas, Gak?" tegas Rangga. "Semoga aja begitu," sambung Ega dan mulai memejamkan matanya lagi. "Kopi, Man, minum dulu," ucap Rangga menyodorkan 1 bungkusan kopi kepada Arman. "Dari mana?" "Nggak usah tanya dari mana asal kopi tersebut. Sekarang kalau mau ya minum saja." "Orang tanya doang," ketus Arman yang sejak tadi sudah sentimen dengan Ega. "Kalian kenapa sih?" tanya Angga lagi kesal dengan ulah kedua temannya itu. "Daripada banyak debat, mendingan kalian bersiap deh." "Mau kemana emangnya enggak?" tanya Arman dengan sok polosnya. "Mau kondangan," tegas Ega lagi yang membuat Rangga menggelengkan kepalanya. "Ya mendakilah, emang tujuan kita ke sini mau ngapain?" gertak Ega semakin gemas dengan Arman. "Siapa nih yang mau ke kamar kecil?" tanya Arman merasa ingin buang air kecil. "Tuh, toilet dari sini saja nampak segitu gedenya.
masih saja mirip anak-anak, ketus Ega. Kalau nggak mau nganter ya sudah, gue bisa jalan sendiri ke sono. Timpal Arman dan berjalan penuh kesal menuju kamar mandi. Hah? Langkahnya lagi-lagi terhenti saat matanya melihat batu bulat dengan terbalut kain corak hitam putih sedikit bergerak. Lo gerak? Apa gue yang ngantuk? Gumam Arman pada batu tersebut. Setelah lama mengamati, rasa ingin buang air kecilnya semakin terasa sehingga Arman berlari begitu saja masuk ke dalam toilet. Apaan sih? Jangan pegang dong! Lirih Arman dari dalam toilet. Arman merasa ada sesosok aneh dan dingin sedang menyentuh tubuhnya. Siapa sih? Selesai buang air kecil, Arman masih belum merasa ada yang janggal dengan kejadian yang barusan terjadi. Dia keluar toilet dengan santainya, dengan sesekali menengok ke atas. Langkahnya cepat menuju tendanya lagi, syukur saja dia sampai pos satpam tanpa ada gangguan dari makhluk halus. "Dari mana, Dek?" tanya satpam yang masih mundar-mandir di sekitar tenda. "Dari toilet, Om." "Oh, kalau mau ngopi bisa buat di dalam pos, Dek." "Barusan teman saya sudah beli kopi, Om." "Beli? Di mana?" tanya satpam penasaran. "Tidak tahu, Om. Mungkin di seberang sana. Katanya tadi beli dari warung." "Warung?" tanya satpam penasaran. "Iya. Kenapa? Ada yang salah, Om?" tanya Arman yang ikut penasaran. "Di sekitar sini tidak ada warung buka jam segini, Dek. Yang ada toilet umum ini." "Beneran tidak ada warung buka sekitar sini?" tanya Arman masih belum percaya. "Bener, Dek. Yang punya warung kebanyakan orang jauh. Jadi habis jam 9 malam mereka pulang dan warung tutup. Buka lagi nanti subuh," saut satpam membuat bulu kuduk Arman berdiri. Pergilah Arman menuju tenda. Dia masuk dan melihat sekitar. Terlihat kedua temannya tengah asyik tiduran sambil menyalakan lagu di ponselnya. "Kenapa lagi, Man? Ngos-ngosan gitu?" sambung Rangga kepada Arman yang terlihat sangat aneh. "Siapa tadi yang beli kopi?" tanya Arman sangat serius. "Tuh, Ega." "Kenapa?" saut Ega. "Barusan gue dari toilet." "Siapa yang tanya?" "Dengerin gue dulu gak?" Oke, kenapa?" "Habis dari toilet, gue ketemu Om Satpam. Disuruh buat kopi di dalam pos. Sementara gue bilang barusan sudah beli kopi di warung. Tapi ekspresi wajahnya langsung berubah. Karena katanya jam segini tidak ada warung buka," tegas Arman menjelaskan. "Tidak buka gimana? Orang tadi buka kok," tegas Ega lagi tidak mau kalah dari Arman. "Ya, gue tidak paham gak? Kenapa Om Satpam ngomong gitu?" Rangga tidak mau berdebat dengan kedua temannya itu. Dia memilih mengintip sendiri untuk memastikan omongan dari Arman barusan. Apa yang dikatakan Arman benar, ucap Rangga yang tiba-tiba membuat kedua temannya terdiam dan ikut mengintip. Suasana di luar sana sangat sepi dan hening, hanya kegelapan malam yang menembus dingin di saat ini. Di mana lo beli kopi barusan gak?" tanya Rangga yang masih mengintip suasana di luar sana. "Tuh, pas di seberang," tegas Ega menunjuk. "Tapi gelap gak? Tidak ada siapapun di sana." "Iya, kok gelap?" sahut Ega penasaran. "Lo sih, kalau gue yang ngomong tidak pernah ada yang percaya," ketus Arman dan kembali masuk ke dalam tendanya. Ketiga mahasiswa itu kembali masuk ke dalam tenda dan termenung. Mereka masih bingung dengan semua kejadian yang telah masing-masing alami. "Anggap aja kopi penyelamat, gitu aja repot," timpal Ega yang masih saja santai menanggapi setiap kejadian. "Iya kalau selamat, kalau dijadikan tumbal," sambung Arman lagi yang segera mendapat jitakan dari Ega. "Sakit tahu. Orang omongnya jelek terus, kapan lo bisa ngomong baik pada gue?" gertak Ega kepada Arman yang tengah cemberut karena kepalanya sakit. "Sudah, kita persiapan aja dulu, karena sebentar lagi jadwal kita yang mendaki," tegas Rangga kepada kedua temannya. "Tapi kayaknya cuma kita aja deh nanti yang mendaki," ucap Ega yang menjadi malas. "Di atas sana nanti temennya banyak gak? Jangan khawatir." Setelah mendengar penjelasan dari Rangga barusan, baik Ega maupun Arman kembali berbenah dan bersiap untuk keberangkatannya lagi yang masih tersisa waktu setengah jam. "Gue sering haus, mau banyakin bawa air ah," gumam Arman kepada dirinya sendirian. "Man, nanti di atas sana banyak air mengalir, bawa seperlunya saja.
biar kamu tidak kebanyakan beban di pundak, ucap Rangga kepada Arman yang mau mengisi beberapa botol minum. Ya, kalau sembarangan minum air, gue biasanya langsung pilek nggak? Jadi tolong jangan larang gue bawa banyak bersediaan air. Biarin aja nggak? Kalau nanti dia mengeluh berat, buang saja sono, sekalian orangnya. Sambung Ega yang sambil melipat kembali sarung dan selimut. Kalian sirik ya? Awas nanti kalau sampai ada yang minta, sindir Arman sambil menoleh ke arah Ega. Iya, lo sibuk aja sama air. Giliran selimut dan sarung lo biarkan begini saja. Gertak Ega lagi. Iya, gitu aja cerewet. Lama-lama lo ini mirip mama gue deh nggak? Ya, hitung-hitung sebagai rasa rindu lo pada mama, sahut Ega sambil terkekeh. Arman mulai menata semua selimut dan juga sarungnya. Semua perlengkapan dia masukkan ke dalam ransel miliknya. Mau kemana nggak? Tanya Ega kepada Rangga yang akan beranjak dari dalam tendanya. Mau ke toilet lagi? Mau pesan apa? Tanya Rangga sambil terkekeh. Ke toilet aja bangga, gerutu Ega yang sudah selesai bersiap. Pergilah Rangga menuju toilet. Terlihat Pak Satpam tengah ngorok dengan berbalut sarung di tubuhnya. Sepintas Rangga hanya melihat dan melewatinya. Kejadian aneh semalam tidak membuat Rangga takut atau trauma untuk pergi ke toilet lagi. Saat dirinya akan masuk ke dalam toilet, terlihat seorang kakek tua menggunakan tongkat baru saja keluar dari toilet sebelah. Nak Rangga, sapa pria tua itu yang membuat Rangga tercengang karena bingung. Dari mana kakek tua itu bisa mengenali dirinya? Belum sempat bertanya, kakek itu menghilang begitu saja. Loh, kemana kakek barusan? Gumam Rangga yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena tidak menemukan kakek itu lagi, Rangga segera masuk ke dalam toilet dan mulai buang air kecil. Di tengah buang air kecilnya, Rangga seperti mendengar sebuah bisikan aneh yang membuatnya merinding hebat. Suara itu sangat jelas di telinga Rangga. Namun, dia memilih mengacuhkan dan menyelesaikan buang air kecilnya. Selesai menyiram toilet, Rangga kembali keluar dan beranjak menuju tendanya lagi. Tiba-tiba saja, dia dikagetkan dengan burung besar yang terbang di hadapannya. Sontak kejadian itu membuat Rangga sedikit takut. Kepakan sayap burung itu begitu kuat dan panjang, yang membuat Rangga tidak mampu berkata-kata lagi. Apa itu tadi? Gumam Rangga dan kembali melanjutkan langkahnya menuju tenda. Kita bongkar tenda dan persiapan berangkat, kawan. Perintah Rangga yang segera disetujui oleh Ega dan Arman. Mereka bertiga mulai membongkar tenda dan melipatnya. Semua peralatan sudah rapi dan masuk ke dalam ransel masing-masing. Tiba-tiba, datanglah jalak lau menghampiri persiapan ketiganya. Burung apaan nih? Tanya Arman yang fokus pada burung tersebut. Ini namanya jalak lau. Kita bisa berjalan ke atas dengan bimbingan dari dia, sambung Ega percaya diri. Sok tahu loh, gertak Arman yang membuat Ega tersulut emosi. Ega, hentikan!